أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jika engkau melihat seorang anak kecil, orang yang jauh lebih muda dari kita, maka bagaimana pandangan hati kita? Maka katakanlah, kata beliau, anak ini tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku mendurhakainya. Jadi senakal-nakal anak kecil, mereka belum lagi dicatat dosa dan maksiat, sehingga mereka tidak pernah durhaka kepada Allah selama lagi belum mencapai mukallaf aqil baligh. Maka ketika kita memandang anak yang kecil, maka pandanglah mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, sedangkan aku sering mendurhakai Allah. Maka tidak ada keraguan bahwa ia lebih baik dariku. Jadi yakinlah kita lebih buruk daripada anak kecil. Ia jauh lebih mulia dari kita. Nah, ini cara kita untuk merendahkan hati kita. Jadi dengan anak yang kecil saja ia tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mulia. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahibur ratib, beliau pernah mengatakan, al-walad nisful wali. Anak kecil itu, kata beliau, separuh daripada wali. Al-walad nisful wali. Mengapa disebut sebagai nisful wali, separuh daripada wali? Perbedaannya cuma satu saja. Kalau waliullah itu diberi kedudukan oleh Allah mahfuz, dipelihara daripada dosa dan maksiat, sama halnya seperti anak kecil itu, mereka tidak dicatat dosa dan maksiat dengan apa yang telah mereka perbuat. Bedanya, waliullah itu mereka taat kepada Allah, sedangkan anak kecil itu mereka tiada taat kepada Allah, tapi sama-sama dipelihara oleh Allah daripada dosa dan maksiat, sehingga disebutkan al-walad nisful wali. Bahkan anak orang yang kafir sekalipun, mereka belum tercatat lagi dosa dan maksiat dengan apa yang mereka ucapkan, dengan apa yang mereka telah perbuat. Kekanakanlah. Jadi kita di waktu memandang seperti itu kepada orang yang kecil, anak kecil inilah, maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya mereka jauh lebih mulia dari kita. Kan ya, orang bahari itu bila bersalaman lawan kekanakan mencium ke tangan tabarrukan, karena mereka itu nisful wadi. Allah, orang bahari itu akhlak orang bahari lah, dan mengamalkan akan hadis Rasulullah
Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak kasih sayang dengan anak kecil dan tidak hormat dengan orang yang lebih tua daripadanya. Jadi mencium tangan anak kecil itu salah satu ketawaduan dan salah satu kasih sayang. Jadi dua kemuliaan di dalamnya. Yang pertama, ia diberikan sifat tawadhu karena merasa anak kecil itu jauh lebih mulia dari dirinya. Yang kedua, ia mengamalkan hadis Rasulullah dengan kasih sayang kepada anak kecil. Jadi sampai Imam Nawawi di sini memadahkan tidak ada keraguan lagi, kata beliau. Artinya yakin bahwasanya ia lebih mulia dari kita. Kalau pandangan hati kita seperti itu. Allah. Dan tidak sedikit para aulia Allah itu yang dari kecil sudah diangkat menjadi waliullah. Bahkan ada waliullah yang dari dalam perut ibunya sudah diberi makam waliullah. Mulai lagi halus sudah diangkat jadi wali. Kada sedikit. Mungkin kita sampai bakat tuhaan masih pangkat waluh aja lagi. Belum lagi wali, sampai bakat tuhaan. Allah. Jadi ketika kita memandang anak kecil, maka pandang dengan pandangan tawadhu dan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang. Nah kemudian, dan jika engkau melihat orang yang lebih tua yang taat beribadah, ada kita melihat orang yang lebih tua dari kita dan ia taat beribadah kepada Allah, maka katakan orang ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum aku. Maka tidak ada keraguan bahwa ia lebih baik dariku, ia lebih tua umurnya dariku, maka jelaslah ia lebih dahulu sujud kepada Allah, ia lebih banyak ibadahnya daripada aku. Maka tidak ada keraguan lagi, orang ini lebih baik dari diriku. Nah itu tuh kita memandang orang tua, dan ini salah satu penghormatan kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Termasuk di dalam hadis Rasulullah tadi, ya Allah, bukan umatku, kata Nabi, orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi akhlak daripada umat Rasulullah, ia kasih sayang kepada orang yang lebih muda dan ia hormat kepada orang yang lebih tua. Hormat kepada orang yang lebih tua. Mereka jauh lebih banyak ibadahnya dari kita. Mereka jauh lebih banyak sujudnya kepada Allah dari kita. Allah. Dan ini cara kita nih supaya jangan sombong di hati, jangan merasa lebih baik. Makanya sunnah ketika kita bersalaman dengan orang siapapun mereka, terutama orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangan kita, imba tuntung bersalaman lawan sidin tuh cium tangan kita, tabarrukan, mengambil berkah dengan bekas orang yang bersalaman dengan kita. Itu di dalam kitab masalah musafahah. Salah satu sunnah Rasulullah setelah kita bersalaman, kita sunnah mencium tangan kita. Bukan tangan kita yang kita cium, tetapi bekas orang yang bersalaman lawan kita.
Itu tuh. Bakas orang yang bersalaman lawan kita tadi tuh kita cium, kada mencium tangan sorong bang, hakikatnya tuh kata mencium bakas orang yang bersalaman lawan kita. Siapa tahu ia jauh lebih mulia dari kita. Siapa tahu ia baru bersalaman dengan Rasulullah, ia baru bersalaman dengan orang-orang yang mulia, dan kita mendapatkan keberkahan ketika kita mencium bekas orang yang bersalaman dengan kita. Itu akhlaknya tuh. Mbak tuntung dah cium tangan mengambil berkah, mengambil berkah. Demikian halnya seorang guru tuh ketika ia dicium tangan oleh muridnya, maka si guru tadi ia memandang, ia mengambil barokah muridnya. Bukan si murid tadi mengambil berkahnya, bukan. Jadi si murid tadi diperintahkan untuk tawadhu, si guru pun diperintahkan untuk tawadhu. Si murid niat mengambil berkah gurunya, si guru pun juga berniat mengambil berkah muridnya. Karena tidak sedikit kata Rasulullah, kam min mustami' aw amin mutakallim. Berapa banyak murid itu jauh lebih hebat daripada guru. Ini hadis Rasulullah. Kam min mustami' aw amin mutakallim. Berapa banyak murid itu lebih takwa daripada guru, lebih mulia daripada orang yang berbicara. Lalu niatnya si guru tadi mengambil barokah murid. Jadi kada juga si guru tadi merasa mulia tuh, imba dicium tangan oleh si muridnya kada. Karena niatannya mengambil berkah si murid tadi. Allah jadi berpintaran menjaga hati aja lagi kita nih. Maka yang paling sulit itu terkadang untuk bersifat tawadhu adalah orang yang berilmu. Karena ia merasa banyak ilmu, ia merasa mulia, ia dihormati oleh orang lain, ia dicium tangannya oleh orang lain, jadi sulit untuk mendudukkan tawadhu di dalam hatinya. Jadi perlu mujahadah, perlu riyadhah, perlu ilmu batin yang mendudukan sifat tawadhu di dalam hati kita. Keselamatan hati jauh lebih mulia, jauh lebih utama daripada dimuliakan oleh orang lain. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah hiasi hati kita dengan sifat tawadhu. Ada gambang sifat tawadhu ini sifat yang sangat mulia. Semakin ia tawadhu, semakin Allah angkat derajatnya. Baik di kehidupan dunia, terlebih di kehidupan akhirat. Semakin ia mendapatkan maqam-maqam yang utama di sisi Allah ketika ia tawadhu. Sebaliknya ketika ia menyombongkan dirinya dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan kekayaannya dan lain sebagainya, semakin Allah hinakan dirinya. Jadi salah besar ketika ada seseorang yang ingin mencari kemuliaan melalui kesombongan. Salah besar ketika ia ingin mendapatkan kemuliaan melalui jalan sombong. Justru yang ia dapatkan adalah kehinaan. Sedangkan orang yang mendapatkan kemuliaan itu melalui jalan tawadhu, maka Allah akan memuliakannya dunia dan akhirat. Memang dilihat merendah itu seperti hina, padahal mulia. Karena tidak ada orang yang benci dengan orang yang tawadhu. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang rendah hatinya.
Imam Abu Lays As-Samarqandi beliau pernah mengatakan ada 3 golongan kata beliau yang mendapatkan cinta di dalam hati manusia dan diberikan oleh Allah kedudukan dan keafiatan di sisi para malaikat-malaikat Allah. Dan salah satu 3 golongan ini adalah al-mutawadhi', orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Di dalam riwayat yang lain disebutkan arba'un yarfa'ud darajat, yarfa'ul 'abda ila 'a'la darajat wa in qalla 'ilmuh. Ada 4 sifat kata Rasulullah yang menaikkan seorang hamba itu kepada derajat yang tinggi, wa in qalla 'ilmuh, sekalipun sedikit ilmunya. Maka salah satu daripada 4 macam ini adalah at-tawadhu', rendah hati. Jadi orang yang tawadhu' wa in qalla ilmuh, sekalipun ilmunya sedikit, ia akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Apalagi orang alim, sudah alim tawadhu pulang, makinnya double kemuliaannya. Orang yang tidak berilmu saja dan hatinya tawadhu, Allah akan menaikkan derajatnya. Apalagi orang yang berilmu. Jadi ketika ia ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, maka jalannya adalah tawadhu, rendah hati. Kalau sombong itu definisinya raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Maka sebaliknya tawadhu itu adalah qabulul haq wa tsana'un nas. Tawadhu itu menerima kebenaran dan memuji manusia. Jadi orang yang tawadhu itu lisannya suka memuji orang lain, dan orang yang sombong itu lisannya suka menghina orang lain. Itu cirinya nampak tuh. Bila ketujuh tuh menghina orang, biarnya pada tawadhu tetapi sombong. Karena cirinya nanggai itu ya Rasulullah, raddul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Sedangkan tawadhu qabulul haq, ia menolak, ia menerima kebenaran dari manapun ia terima. Bahkan seandainya seekor binatang yang mengajarkan ilmu kepadanya, ia terima. Lu ingat pandiran almarhum Guru Candong punya Residin. Seandainya di Residin kucing nih melajari aku, sahurup ya Residin, sahurup aja kucing nih melajari aku, kujadiakan di Residin kucing nih guruku. Allah. Tuh kata-kata Residin dua hari. Tawadhu'nya beliau. Kucing aja tuh jadi melajari Residin sahurup, kujadiakan kucing nih Residin guru. Sidin dan memang orang yang sayang benar lawan kucing, sayang benar lawan kucing. Demikian istri beliau almarhumah, sayang sampai kucing tuh pian ada ayunan. Jadi waktu ulun datang ke rumah Sidin, ulun ayunan siapa? Bayi siapa ulun diharagu Sidin, kayaknya disambat Sidin ngaran si kucing siapa ulun tuh nih pang nasi kucing nih pang si haru kucing wara bayun gitu. Ya Allah ya Rasulullah, ada kamarnya, ada khusus ruangannya itu, ada khusus. Ada kucing yang bila Guru Cantung itu Sidin ba'amalan, kucing tuh naik ke awak Sidin, umpat ba'amalan nawan Sidin dah. Artinya Sidin ba'amalan, kucing tuh berlokok di paha Sidin. Tiap kalian dah, kayaknya pas meninggal biar si kucing ini ditabuk di pinggir rumah Sidin tuh ditabuk, ditanam kucing tadi. Kemudian beberapa tahun kemudian, kalau ada khilaf 2 tahun kemudian, pas kebetulan ada acara abang gitu, nah di samping rumah Sidin dah, pas rahatan menabuk, bepintangan kuburan kucing bari. Kalau kucing ini kan kada ada lisannya,
Ada debanisan, artinya di pintangan tuh kada tahu juin tukang tabuk neh, kalinya bakas kuburan kucing yang 2 tahun dahulu. Jangankan kulitnya, bulunya aja kada lapas pada kulit. Nang kaya hanyar meninggal, kada berubah sama sekali. Dan kucing aja bakaramat. Ya Allah ya Rasulullah. Kada buruk 2 tahun bayangakan mun kita kubur je 3 hari tabok hibak danor hibak hulat kucing tu deh 2 tahun sudah dikubur ditabok bulunya ni kada lapas pada kulit kada yang berlama kada buruk kada apa-apa nang kaya hanyar mati. Ya Allah ya Rasulullah. Yang mengisahkan ni ya anak sidin yang almarhum Guru Husin Sigam itu yang mengisahkan ngarannya ulun gak diingat ada ngarannya itu dahulu kucing sidin itu mengaran yang mengisahkan anak sidin itu 2 tahun dia di tabuk tuh kada hancur dikubur kan kucing tuh cinta lawan waliullah kada hancur dikubur kucing aja tak. Demikian manusia yang cinta dengan kekasih Allah, ia akan dipeliharakan oleh Allah di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Allah akan memeliharakannya di dunia, di kuburnya dan sampai di negeri akhirat ketika ia mencintai waliullah. Karena bukti yang kuat orang yang mencintai Allah adalah mencintai kekasih Allah. Itu bukti yang kuat. Seandainya ada orang yang berkata aku cinta kepada Allah tapi ia benci kepada kekasih Allah, maka cintanya itu dusta. Cintanya dusta. Mudahan di hati kita ini cinta lawan para aulia Allah. Jangan sampai ada kebencian di hati kita kepada para aulia Allah. Hati-hati. Ini akan menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah. Sedangkan orang yang mencintai waliullah menjadi sebab terbesar ia mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Nah kembali lagi. Kemudian karena ibadah yang berturut-turut meningkat pahalanya. Ibadah yang berturut-turut itulah orang yang tatuha pada kita ni kan rancangnya beribadah nih meningkat pahalanya. Maka solat pertama ibarat 1 pahala, solat kedua mendapatkan 2 pahala, dan solat ketiga mendapat 3 pahala. Demikianlah yang dikatakan oleh salah seorang ulama. Jadi modern nangkai bertingkat dah. Sembahyang pertama itu pahala yang pertama ditumpuk pulang, sembahyang kedua ditumpuk pulang bertinggi pulang, sembahyang yang ketiga ditumpuk pulang bertinggi terus nih. Artinya semakin ia tua, semakin panjang taatnya kepada Allah, semakin tinggi ibadahnya. Artinya munta'anom dah, berarti tak kurang tuh ibadahnya. Maka jelas ketika itu lebih mulia orang yang lebih tua dari kita yang ia taat beribadah kepada Allah daripada kita. Kalau jar guru ulun, ibadah itu seperti nur di sini, nangkai nur. Sama kita duduk di majelisnya, nah ini membangun pondasi nur. Modern nangkai tihang cahaya itu kita bangun. Semakin istiqamah semakin tinggi nur tadi. Ya sampai tembus ke arasy-Nya Allah. Sehingga para waliullah itu mereka yang dibukakan hijab ketika mereka keluar daripada rumahnya, mereka tahu siapa-siapa yang beribadah karena nurnya itu memancar ke atas. Nurnya itu memancar ke atas. Jadi semakin istiqamah semakin panjang nurnya.
Makanya mun kita istiqomah di dalam menuntut ilmu, apalagi duduknya istiqomah, kada berpisah tuh. Bila kita duduk di sini nih pang sudah. Itu yang diajarkan dulu dari guru kami dah. Bila kita nuntut ilmu itulah mun kawat duduknya pun istiqomah. Jangan berubah-ubah. Karena di parkiran situ pas hujan mau kamu. Ya Allah ya Rasulullah. Istiqomah itu membangun nur, memancar ke atas. Dulu kisah dari kawan ulun dia berkisah, ini berkhidmat lawan abah guru di Cempaka dahulu, di Cempaka. Dan setiap malam Yasidin diperintahkan oleh abah guru itu membaca maulid di Cempaka. Cempaka itu rumah Sidin ada, villa abah guru itu ada. Kayaknya pada malam itu kada membaca khadam Sidin ialah beberapa orang ini kada membaca maulid di malam itu, dan dipastikan abah guru itu kada tahu juga. Kalinya isuknya ditelepon Sidin, kenapa aja Sidin malam tadi kada baca maulid? Langsung tahajud di mana Sidin tahu? Unda kada melihat ya Sidin nurnya naik ke atas. Allah kasyafnya abah guru. Unda kada melihat ya Sidin nurnya naik ke atas. Jadi ibadah itu menjadi nur ke atas. Semakin istiqomah semakin tinggi nurnya. Ya Allah. Dahulu waktu ulun pindah majelis itulah ulun berpandir lawan guru ulun sekaligus meminta izin lawan beliau. Majelis Sidin sayangnya lah maulah nur bahasa. Maulah nur bahasa. Maulah tihang bahasa. Asal Sidin nurnya tuh tinggi sudah. Cuman ngaran pindah, tapi mau kada mau ya Sidin ngaran keadaan sudah. Paksa maulah nur bahasa. Caka maulah enor bahasa kok kurang lebih nyaman sedikit. Maulah cahaya bulan. Jadi mau kita tuh pindah duduk tuh itu maulah nur bulan bahasa. Jadi bila tetap aja nurnya itu naik terus gitu. Mun kita nih kada melihat bang waliullah yang melihat tak. Maka ini yang fadilat istiqamah tu di situ dah. Yang ujar Imam Ibnu Aqil, "Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabir al-azman." Bila mana engkau istiqamah, maka Allah akan mentakdirkan kepada engkau kesuksesan, keberuntungan di masa yang akan datang. Karena yang namanya nur itu pasti kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Namun kada uzur syar'i itulah menuntut ilmu, jangan tinggalkan hadir di majelis ilmu. Sekalipun hanya 1 minggu sekali, jangan tinggalkan hadir di majelis ilmu. Bujuran lebih. Dapatkah kadakah ilmunya, maka kehadiran kita ini menjadi sebab kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Sampai disebutkan di dalam satu riwayat, al-muta'allimul kaslan, penuntut ilmu yang pemalas itu lebih baik di sisi Allah daripada 700 orang yang ahli ibadah. Pemalas itu model mengoler, mendengarkan. Cuman turun saja terus dah. Muta'allimul kaslan, ada juga hadir gure. Maksud pemalas tuh di situ dah. Cuman menuntut aja orangnya itu lebih baik di sisi Allah daripada 700 orang yang ahli ibadah. Ada gampang. Jadi dapatkah kada dapatkah kita ini maulah nur untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jar orang yang di jalan Nur Muhammad telah menuntut ilmu ini maulah rantai supaya sampai lawan Rasulullah. Maulah rantai supaya kita ini terhubung dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu.
Karena yang diajarkan oleh para ulama adalah ilmu Rasulullah. Itu yang menjadi hubungan kita lawan Nabi Muhammad dengan ilmu tadi. Lalu bisa anak-anak kita prioritaskan mereka untuk sekolah yang urusan agama. Karena ilmu ini menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Di dalam satu riwayat disebutkan man arada dunya fa'adahi bil ilm wa man arada al akhirah fa'adahi bil ilm wa man aradahuma fa'adahi bil ilm. Siapa menginginkan dunia, lazimkan ilmu. Siapa menginginkan akhirat, lazimkan ilmu. Siapa menginginkan kedua-duanya, lazimkan ilmu. Jangan tinggalkan hadir di majelis ilmu. Ini penting benar lawan kita. Lain lawan guru bang. Guru ini kada penting hadir kapian kada penting lawan guru. Kalau pang untung guru pian hadir kada, yang rugi pian. Si guru tadi kada mengajar juga tuh, sidin ada sudah ilmunya untuk beramal nih. Mensorong kada menuntut, ya bungol lalu. Bungol lalu. Allah. Maka orang yang berilmu lawan kada berilmu ni jauh bedanya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wa la ya'lamun. Ujar Allah, sama juga kah orang alim lawan kada alim? Kada sama. Daripada bertakun aja bang Allah Ta'ala tahu aja jawabannya sudah. Kada sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tiada punya ilmu. Ya Allah, ya Rasulullah, mudahan kita berdatang diberi ilmu yang manfaat. Sehingga bukan hanya kita mendapatkan manfaat, tapi istri kita, anak-anak kita, orang yang ada di sekitar kita pun juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita tuntut. Sehingga ini yang akan menjadi bekal kita sesudah kematian kita yang disebutkan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati seseorang itu, kata Rasulullah, maka putuslah amalnya kecuali 3 yang tidak akan pernah putus. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan lawan kuitan. Dari 3 perkara ini yang paling afdal kata ulama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, amal jariyah nih. Habis misalnya nih, kita nih beramal misalnya menukar hatap gasan masjid nih lah. Imbai itu dirombak orang, hatapnya habis amal, pagat. Jadi amal jariah itu apabila tidak digunakan, habis. Kita mulai sumur, gasan bersadakah jariah nih. Kalinya imbai kita mati, ditutup orang, sumur jadi ditumbahi orang, habis putus amal. Jadi amal jariah ini akan mengalir selalu ke dalam kubur kita selama masih berjalan. Tetapi ketika sudah putus, tidak berfungsi lagi, putus amal jariah ini. Dan ini resiko. Resiko. Maka jangan sampai kita memutuskan amal jariah orang. Jadi bagi panitia masjid atau musalla itu kan banyak amal jariah orang adalah. Nah ini dikelola dengan benar, jangan sampai putus amal jariah mereka. Sampai orang bahari inilah apabila merombak masjid nih misalnya, merombak masjid misalnya inilah hatapnya nih diganti, maka hatap tadi apabila kawah aja dijual di duitnya yang dijual tadi tukarkan ke hatap pulang, jangan tukarkan ke dinding, jangan.
Jangan tukarkan ke lantai, tukarkan pulang ke harta. Apabila memang kada patut dijual, ditumpuk di bawah, jangan dibuang. Kan orang bahari itu ketika ia mengelola harta wakaf, supaya tidak memutus akan amal jariah orang. Karena amal jariah ini akan terputus ketika ia tidak berfungsi lagi. Sama halnya waladin salih yad'ulah, anak yang saleh mendoakannya. Selama anak itu masih hidup, ini amal ke dalam kubur kita terus masuk. Kita meninggal nih, anak kita masih hidup, kemudian anak ini mendoakan kita. Ini terus mengalir ke dalam kubur kita. Amun ia masih hidup, tang mati ia putus. Ada lagi? Kalau bang betul tarusan gak ada putus. Karena mati anak tadi, syaratnya anak itu akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya ketika anak tadi mendoakan orang tuanya dan ia menjadi anak yang saleh. Dan ia masih hidup, ketika sudah meninggal dunia putus amalnya. Yang tidak akan pernah putus ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu kada pernah putus. Imam Nawawi nih berapa ratus tahun dari kita nih? Mungkin 100 tahun lebih nih dari kita. Imam Nawawi ini meninggal kubur Sidin di Ma'la. Alhamdulillah ulun pernah ziarah ke kubur musannif inilah. Ulun pernah ziarah di Ma'la, setanah lawan makam Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kubur Imam Nawawi. Luar biasa keadilan beliau. Beliau sempat menjadi mufti Mekah. Jadi salah satu ulama Indonesia yang mendunia adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Jadi ini termasuk ulama yang mendunia, dan karangan-karangan beliau itu dibaca di pelosok negeri-negeri yang ada di dunia. Jadi banyak karangan-karangan beliau ini tersebar luas di dunia. Ulun aja salah satu penggemar daripada karangan beliau. Mungkin ulun ada 30 lebih lah judul daripada karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Seluruhnya berbahasa Arab. Cuman kita ini diterjemahkan. Aslinya Maraqil Ubudiyah ini bahasa Arab. Bahasa Arab aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Sidin orang Indonesia asli, tapi seluruh karangan beliau berbahasa Arab. Ilmu beliau sampai sekarang kita rasakan manfaatnya. Padahal sudah ratusan tahun dari kita. Beliau itu salah satu murid daripada Datuk Kalambayan. Syekh Nawawi ini murid Datuk Kalambayan, dan pun juga beliau salah satu murid daripada anak Datuk Kalambayan, Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kedua, makanya orang Banjar ini disebut kaum Tuha. Kenapa jadi kaum Tuha? Karena Syekh Nawawi beliau ini punya murid Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan itu punya murid Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari inilah pendiri NU. Jadi pendiri NU. Nah, jadi murid itu rantaiannya ya sampai kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi ini punya guru Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kaum Tuha nih ngarannya. Makanya kita nih NU lain, Muhammadiyah lain, tapi kaum Tuha. Ya orang bahari nyambat kaum Tuha aja. Kaum Tuha nih ya tatuha gitu nah. Rantaian silsilahnya tuh nangga itu. Syekh Hasyim Asy'ari itu punya guru ya Syekhana Khalil Bangkalan Madura. Ya, Syekhana Khalil galalah bin Abdul Latif, Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Waliullah wa luar biasa. Kemudian Syekhana Khalil Bangkalan Madura ini punya guru Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani.
Kan gitu tuh urutannya tuh. Dan Imam Nawawi baguru lawan Datuk Kalambayan dan anak Datuk Kalambayan. Makanya Thariqat Samaniyah tuh itu tuh kalau urutannya kalau Syekh Saman Al-Madani, bukan dari atas saya lah, Syekh Saman Al-Madani, kemudian turun kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, turun kepada Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syihabuddin turun kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani turun kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi, kai oleh Tuan Guru Bajang. Syekh Zainuddin As-Sumbawi turun kepada Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari Al-Maki, orang Banjar tapi diam di Makkah. Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari Al-Maki ini turun kepada Syekh Syarwani Abdan Bangil, paman oleh Abah Guru Sakumbul. Syekh Syarwani Abdan Bangil ini turun kepada Abah Guru Sakumbul. Nah, kita mendapatkan ijazah Thariqat Samaniyah ini dari Abah Guru yang rantaiannya sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi yang mengambil sana Thariqat ini tadahulu orang Banten Jawa daripada orang Banjar lah. Tadahulu orang Banten. Tapi wajar aja Sidin kan berdiam di Makkah, dia lawas di Makkah Syekh Nawawi ini, dan meninggal pun di Makkah, di Ma'adah. Allah, kealimannya luar biasa. Tidak ada yang meragukan kealiman Syekh Nawawi Al-Bantani. Karangan-karangan beliau itu luar biasa. Sidin mengarang syarah Maulid Barzanji aja 3 biji. Allah, saking alimnya Sidin mengarang mengarang syarah Barzanji itu 3 biji. Ulun ada ketiganya kitabnya. Mau dirasakan puas kalau sebijinya, ulah pulang kalau sebiji. Padahal satu maulid juga sama. Maulid Al-Barzanji. Ujar orang Bugis itu bersanji. Iya Bugis Bang Yambat. Barzanji itu yang pas, Barzanji. Itu ada syarahnya, syarah penjelasannya. Nah, Imam Nawawi itu mensyarahkan ada 3 judul kitab. Ini menunjukkan kealiman beliau yang luar biasa. Allah. Nah, kembali lagi. Demikianlah yang dikatakan oleh seorang ulama. Seandainya bertemu orang tua yang alim, ini tadi bertamu lawan orang anom, lawan orang yang tatuha, taat lawan Allah. Ini kita bertamu pulang orang tuha alim pulang, tuha alim pulang, maka katakan di dalam hati kita, orang ini telah diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepadaku. Ia diberikan ilmu oleh Allah sedangkan aku tidak. Allah memberikan kelebihan kepada orang ini. Yang di dalam hadis Rasulullah, wala yu'til ilma illa minal abrar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Abrar itu orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Wala yu'til ilma illa minal abrar. Maka pandangan hati kita, orang ini diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepadaku. Ia telah menyampaikan dakwah yang tidak ada aku sampaikan. Ia mengajar kepada orang lain. Ia bermanfaat bagi umat Rasulullah. Sedangkan aku kadang-kadang ini kadang melihat tuan guru rasa taharat sorong bungol bener. Sorong bisi murid kadada, pengajian kadada, alim kada, marasa harat pada sidin Allah. Dan mengetahui hukum-hukum yang tidak aku ketahui.
Salah seorang dari mereka berkata bahwa siapa yang mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia termasuk keturunan Sayyidina Al-Hasan atau Al-Husain sedangkan ia bukanlah orang yang alim, maka ia mengungguli orang lain yang sederajat dengannya sebanyak 60 derajat. Ini nih kelebihan Adawiyin atau kelebihan daripada Ahlul Baitnya Rasulullah. Ulangi. Salah seorang dari mereka berkata, ini ulama yang membandir nih, bahwa siapa yang mempunyai hubungan nasab, orang ini punya garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedarah lawan Rasulullah orang nih. Zurriyat itu ada zurriyat nasab, ada zurriyat sabab. Zuriyat itu ada dua, ada zuriyat nasab, ada zuriyat sebab. Zuriyat nasab ini ya yang sedarah lawan Rasulullah, keturunan dari Sayyiduna Al-Hasan dan Husain. Itu zuriyat nasab. Ada zuriyat sebab. Zuriyat sebab ini ya termasuk ilmu, orang yang mewarisi akan ilmu Rasulullah. Itu zuriyat sebab. Dan pun juga termasuk sebab orang yang mencintai keluarga Rasulullah. Orang yang mencintai keluarga Rasulullah itu termasuk zurriyat sebab, yang akan mendapatkan kelak syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada zurriyat sebab ini. Kada termasuk zurriyat nasab, zurriyat sebab barang. Karena di dalam hadis Rasulullah itu ada inna nasabi wasababi la yanqati'u ila yaumil qiyamah. Bahwasanya nasabku dan sababku itu tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Artinya dipastikan bahwasanya keturunan Rasulullah itu bersambung sampai keluarnya Imam Mahdi. Sampai hari kiamat terjadi terus ada keturunan Rasulullah. Jadi kalau ada yang menganggap keturunan Rasulullah itu tidak ada, berarti ia sudah menafikan hadis Rasulullah. Sedangkan hadis Rasulullah inna nasabi wassababi la yanqati'u ila yaumil qiyamah. Kan ini menafikan hadis Rasulullah. Kan ada sebagian golongan menganggap bahwasanya zuriat Rasulullah itu kada ada lagi. Mereka sudah terputus karena sudah meninggal dunia, tidak ada lagi keturunan Hasan dan Husain. Wal'iyadzu billah. Kita tetap meyakinkan bahwasanya Alawiyin itu adalah keturunan Rasulullah. Nah, barang siapa ada punya hubungan keturunan dengan Rasulullah dan ia termasuk keturunan daripada Sayyiduna Al-Hasan atau Al-Husain. Hasan ini kakak, Al-Husain itu adik. Al-Hasan thumma Al-Husain lin-Nabi qurratul 'ain. Hasan itu mirip lawan Rasulullah dari kepala sampai pusat. Husain mirip lawan Rasulullah dari pusat sampai ujung batis. Sayyiduna Al-Hasan dan Husain yang diberi gelar oleh Rasulullah pemuda ahlil jannah. Inna fil jannati nahran min laban li'aliyin wa Husainin wa Hasan. Ini ternyata syair ini menurut riwayat ini dari Sayyiduna Jibril. Ketika Jibril itu maharagu Sayyiduna Hasan dan Husain, waktu itu Sayyidatuna Fatimah kadada. Jadi Hasan Husain itu pernah diharagu Jibril dan Jibril sambil melantunkan syair. Ini syairnya. Inna fil jannati nahran min laban
li'aliyin wa Husainin wa Hasan, li'aliyin wa Husainin wa Hasan. Bahwasanya di dalam surga itu ada sungai yang terbikin daripada susu. Gasan siapa sungai susu tadi yang ada di dalam surga? Li'aliyin, untuk ayahnya Sayyiduna Hasan dan Husain, yaitu Al-Imam Ali karramallahu wajhah, suami daripada Sayyidah Fatimah Al-Batul, putri kesayangan baginda Rasulullah. Untuk siapa lagi sungai yang ada di dalam surga yang terbikin daripada susu? Untuk Hasan dan Husain. Jibril ya, kalau ada khilaf tuh kisahnya enggak itu kan? Yang lalu ada syair. Jadi Jibril itu kan 7 syair lah. Allah. Bila ada orang yang ada 7 syair tuh ada 7 lon Jibril tuh. Ayo, bahaya bilang ada 7 lon Jibril. 7 kadang 7 lon malaikat-malaikat Allahnya. Ketika dibacakan maulidnya Rasulullah itu fahtazal arsh, berguncang arsh, karena malaikat-malaikat itu bergoyangan, berjoget kehimungan. Jadi malaikat itu berjoget kehimungan ketika maulidnya Rasulullah. Yang fahtazal arsh itu bergoyang di hang arsh. Saking raminya maulid ini, saking raminya malaikat itu berjoget gitu. Yuraqisun itu berjoget. Dan mereka sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah, kehimungan lawan Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti ini hati kita ketika membaca maulid gembira atas lahirnya Rasulullah. Himong di hati kita ketika membaca syair, dan himong tadi akan menumbuhkan syauq, kerinduan di hatinya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu lalu lawan Rasulullah. Mbah orangnya luar biasa, orangnya memberi rizki lawan kita, membagi-bagiakan rizki hari-hari lawan kita. Innama anal qasim wallahu yu'ti, innama anal qasim, bahwasanya aku, kata Rasulullah, adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi-bagi rezeki. Jadi rezeki kita yang siang malam ini diberi oleh Allah, yang tukang baginya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya ada keganangan di hati kita lawan tukang bagi rezeki ini lah. Harusnya ada kerinduan yang berat di hati kita kepada Rasulullah yang hari-hari mengantarakan kita rezeki. Ya Rasulullah, maka ketika ada orang yang sejalur nasabnya kepada Sayyiduna Al-Hasan dan Husain, sedangkan ia bukanlah orang alim, biar sidin itu kada alim, tapi keturunan ahli baitnya Rasulullah. Ini dalilnya nih, ini perlu digaris bawahi nih. Sekalipun mereka bukan orang yang alim, bukan orang yang berilmu, maka ia mengungguli orang lain yang sederajat dengannya sebanyak 60 derajat. Ini perkataan Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Balbani. Jadi hawaib itu mengungguli dengan orang yang sederajatnya sebanyak 60 derajat. Artinya mengungguli orang alim nih. Orang alim nih, alim luar biasa nih. Tatap dibandingkan dengan keluarga Rasulullah, lebih tinggi kedudukan keluarga Rasulullah. Berapa derajat? 60 derajat. Jauh benar, mun 1 derajat itulah perjalanan 70 tahun, kok banyak benar tak? Berapa ratus?
Dan orang alim yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungguli keturunan Rasulullah yang tidak alim sebanyak 60 derajat. Ini pulang sebaliknya nih pulang. Dan orang alim yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan Rasulullah, ini orang yang alim berilmu nih, tapi nya lain zuriat. Maka mengungguli keturunan Rasulullah. Ini sebaliknya ulang, si orang alim jadi mengungguli keturunan Rasulullah yang kada alim. Jadi yang di atas tadi mengungguli orang nih Habib ialah Habib, tapi kada alim, atau Syarifah tapi kada alim, itu mengungguli orang yang biasa 60 derajat, yaitu nah lain orang alim bang, mengungguli orang biasa 60 derajat. Orang yang kada alim nih 60 derajat. Sedangkan orang yang alim tapi kada senasab non Rasulullah, dicek ke atasnya alim sidin kalinya haro, datunya Dayak misalnya. Cuman alim orangnya, fiqih alim, tauhid alim, tasawufnya alim orangnya tadi nah. Itu mengungguli orang yang senasab dengan Rasulullah tapi kada alim berapa? 60 derajat. Paham? Nah ini dalil perkataan Imam Nawawi. Tapi kita jangan juga menjelekkan Ahlul Bait yang jahil. Mereka itu diberikan kemuliaan pun juga oleh Allah. Sampai ditanya itu di dalam kitab yang lain, mana yang lebih mulia, orang alim tapi bukan keluarga Rasulullah lawan habaib keturunan Rasulullah, dan tapi kada alim, mana yang lebih utama? Lalu ulama sepakat menjawab lebih utama keluarga Rasulullah sekalipun ia bodoh daripada orang yang alim tapi bukan keluarga Rasulullah. Apa alasannya? Lalu mereka mengatakan orang yang berilmu ketika mereka gila, maka mereka bukan lagi orang yang alim. Ya kah? Orang alim tuh gila masihlah alim. Sidin tujar bahari bakas alim, wah ini ampih sudah gila orangnya. Tertawa di lampu merah, ya. Bisa sembahyang di trotoar, bahari bakas alim, cuman gila orangnya, maka hilang kealimannya. Sedangkan keluarga Rasulullah, ini alasan ulama, keluarga Rasulullah ketika ia tidak alim kemudian gila, masihlah keluarga Nabi, masihlah zuriat Nabi, masihlah sedarah dan Rasulullah, masih sedarah dan Rasulullah. Sekalipun dia orang gila, tetap ada hubungannya dengan Rasulullah. Ini kehebatan Ahlul Bait. Kalau di sini tadi kan sama nih misalnya nih, unggulan antara orang alim lawan keluarga Nabi itu model sama ukurannya. Kalau orang alim ya banyaknya, jadi itu macam-macam dalil adalah. Jadi kalau orang yang alim, kalau di kitab sidin ini mengungguli habaib atau syarifah 60 derajat yang kada alim. 60 derajat mengungguli. Nah sedangkan Ahlul Baitnya Rasulullah yang kada alim, itu mengungguli 60 derajat daripada orang biasa yang kada alim. Kayak itu tuh. Nah ketika ia memiliki dua kemuliaan, ia berilmu, kemudian ia satu keturunan dengan Rasulullah, ini dua kemuliaan didapatkannya. Ini sudah luar biasa. Ia memiliki hubungan nasab kepada Rasulullah ditambah dengan ia memiliki hubungan sebab kepada Rasulullah. Jadi nasab dan sebab didapatkannya kedua-duanya. Ya Rasulullah, bang geda tu kalambayan lah, kedua-duanya dapat tak?
Kan kalau dilihat daripada nasab zuriyah Datuk Kalambayan itu keluarga Rasulullah, min ahlil baitnya Rasulullah, dan itu dinyatakan jelas oleh Abah Guru Sakumbul bahwasanya Datuk Kalambayan daripada keturunan Sayyiduna Husain Mujazilin, sedangkan Syekh Saman keturunan daripada Sayyiduna Hasan. Alim bulan, makanya zuriat-zuriat Datuk Kalambayan itu luar biasa. Iya. Jadi kita hormat, kita kada perlu memikirkan mana taharat orang alim kah, taharat orang ahli bait itu kada perlu dibahas. Yang penting kita hormat kepada keluarga Rasulullah, kita hormat dengan orang yang berilmu. Itu aja sudah. Siapapun mereka, ketika mereka berilmu, kita diperintahkan hormat kepada mereka dengan dalil yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya mereka lebih tinggi derajatnya dari kita. Kemudian ketika mereka itu keluarga Rasulullah, siapapun mereka, bahkan orang yang bukan alim, orang yang biasa-biasa saja, bukan orang hebat, tapi mereka seketurunan dengan Rasulullah, senasab dengan Rasulullah, kita wajib memuliakan dan menta'zimkan mereka dengan dalil yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Lengkap aja dalilnya. Jadi gak ada perlu kita membanding-bandingkan, gak ada perlu. Itu bukan tugas kita. Tugas kita memuliakan ulama dan memuliakan keluarga Rasulullah. Gak perlu lebih harap ulama daripada keluarga Nabi, gak ada perlu. Atau lebih harap keluarga Nabi daripada ulama, itu gak ada perlu. Kita khawatir nanti akhirnya kita menghinakan ulama. Ketika kita memuliakan keluarga Nabi tapi menghinakan ulama, tetap kita mendapatkan murka dari Allah. Atau kita memuliakan ilmu tapi menghinakan keluarga Nabi, ini pun juga akan mendapatkan murka dari Allah. Kedua-duanya mulia dan mereka dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jangan yang jar Roma Irama, kemuliaan itu hanya kepada orang yang bertakwa. Janganlah ada kalau nasihat Roma Irama. Wallahu a'lam. Bang kita kada tahu kayak apakah maksud sidin. Kita ada umpat-umpatan yang rami wah ini nah. Cuman kada tahu viral lagi sudah beberapa bulan dah. Tak kurang sudah. Uyuh kalau sidin. Kasihan. Dan kita jangan umpat-umpatan memusuhi keluarga Rasulullah. Siapapun mereka, alimkah, kadakah, kita diwajibkan untuk memuliakan dan menta'zimkan mereka. Banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah ataupun di dalam perkataan ulama tentang memuliakan keluarga Rasulullah. Demikian banyak dalil-dalil tentang kita diperintahkan memuliakan para ulama. Jadi orang dulu itu antara ulama dan habaib ini memang saling dukung-mendukung, bukan saling musuh-memusuhi, bukan. Yang ulama memuji keluarga Rasulullah, yang keluarga Rasulullah memuji kepada ulama. Dan tidak sedikit para keluarga Rasulullah itu mereka bermadhabkan kepada Imam Syafi'i. Syafi'i itu Habib kada? Lain. Imam Syafi'i itu bukan keluarga Rasulullah. Bukan keturunan dari Hasan dan Husain, bukan. Tapi yang mengikuti Syafi'i itu banyak dari kalangan keluarga Rasulullah. Artinya keluarga Rasulullah itu kada yang memilih harus Habib tuh kada. Bisi guru kada. Itu akhlak mereka orang-orang terdahulu. Dan Imam Syafi'i kayak apa cintanya lawan keluarga Rasulullah. Sampai Sidin mengarang salah satu syair gitu lah. Ada syair Imam Syafi'i ulun kada hafal syairnya, kada ingat. Yang jersidin aku nih bila bersembahyang sidin kada membaca salawat kepada keluarga Rasulullah, sembahyang ku ni kada diterima Allah.
Makanya bahwa hendak ada cinta lawan keluarga Rasulullah. Sampai di dalam perkataan Imam Syafi'i, apabila orang yang mencintai keluarga Rasulullah itu adalah Syiah Rafidhi, fashhadith thaqalain ana Rafidhi. Itu perkataan Imam Syafi'i. Saksikanlah wahai jin dan manusia, aku termasuk Rafidhiyah. Apabila orang mengatakan apabila mencintai keluarga Nabi itu adalah Rafidhi, Rafidhi itu Syiah. Terkadang kan kita ini dituduh bila mencintai keluarga Nabi dituduh Syiah. Ya ujar Imam Syafi'i, amun mencintai keluarga Nabi dituduh Syiah, maka saksikanlah aku Syiah. Allah. Hebatnya Imam Syafi'i, kecintaannya kepada keluarga Rasulullah. Dan tidak sedikit keluarga Rasulullah yang bermadhabkan kepada Syafi'i. Itu di Tarim, Yaman, itu mayoritasnya Syafi'iyah. Mayoritas Syafi'i. Allah. Seandainya bertemu, wallahu a'lam bissawab. Panjang gini kisah Al-Fatihah.